Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Weti dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal penutup atau closing entry pada perusahaan jasa. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu demi kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari materi ini. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kita mulai. Kita membahas mengenai jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan ketika akhir periode, yaitu untuk menutup akun-akun nominal sehingga tidak akan tampil atau muncul lagi di periode akuntansi pada tahun berikutnya. Ya, jadi jurnal penutup dibuat setelah membuat laporan keuangan. Jurnal penutup itu sendiri adalah jurnal yang dilakukan pada akhir periode untuk menutup atau mengenolkan saldo akun-akun nominal dan akun prive. Adapun akun yang akan ditutup atau dinolkan yaitu pendapatan, beban usaha, prive, dan ikhtisar laba rugi. Kita tahu setelah selesai membuat jurnal penutup dan diposting ke buku besar, ini akan menghasilkan neraca saldo setelah penutupan, ya, di mana akun real seperti harta, utang dan modal akan dibawa ke periode berikutnya sebagai saldo awal. Nah, setelah dibuatkan jurnal penutup, sehingga seperti pendapatan, beban usaha, prive, dan ikhtisar laba rugi akan hilang atau nol. Ibu tampilkan kertas kerja. Di sini ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, maka akan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini jurnal penutup, data atau sumbernya yang akan dibuat, ya. Jadi jurnal penutup sumber atau datanya bisa diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah dalam membuat jurnal penutup, misalnya kita akan menutup akun pendapatan, ya. Akun pendapatan bersaldo di kredit, ya, di neraca saldo setelah penutupan akun pendapatan itu saldonya ada di sebelah kredit. Nah, agar saldonya jadi nol, maka kita catat akun pendapatan itu di sebelah debit seperti tampak dalam layar. Pendapatan jasa misalnya berapa di debit, ya, kita pindahkan di debit. Kemudian kalaupun ada pendapatan lain-lain juga itu kita masukkan, kita tutup, kita simpan di sebelah debit. Nah, ditutup dengan ikhtisar laba rugi di sebelah kreditnya, gitu ya. Jadi ikhtisar laba rugi di kredit sejumlah yang di debitnya, ya. Nanti pendapatan jasa, kalaupun ada pendapatan lain-lain dijumlahkan, maka jumlahnya itu ditulis di kredit sebagai ikhtisar laba rugi. Nah, itu untuk mengenolkan pendapatan. Kemudian untuk menolkan atau menutup beban, ya, kita tahu beban bersaldo di debit. Nah, agar saldonya jadi nol, maka kita akan catat beban itu di sebelah kredit. Nah, seperti tampak di layar, kita tutup juga sama dengan ikhtisar laba rugi di sebelah debit, ya. Kemudian beban-beban yang ada semuanya satu persatu kita masukkan di sebelah kredit. Nah, kemudian kita menutup menutup akun prive. Kita tahu akun prive bersaldo di debit, dan agar saldonya jadi nol kita catat di sebelah kredit. Nah, seperti ini tampak dalam layar. Nah, prive ditutupnya bukan oleh ikhtisar laba rugi, karena prive itu adalah sifatnya mengurangi modal, maka prive ditutupnya oleh modal. Sehingga dengan menutup menutup prive, maka modal berkurang, ya. Karena prive itu sifatnya mengurangi modal. Jadi modal di debit sebesar prive, ya. Kita simpan prive di sebelah kredit. Nah, kemudian untuk menutup ikhtisar laba rugi, ya. Nah, di sini perusahaan
kalau laba atau kalau rugi ya. Jika laba, maka akun ikhtisar laba rugi akan bersaldo di kredit. Jadi agar saldonya jadi nol, maka kita catat akun ikhtisar laba rugi di debit. Kita tahu kalau laba modal perusahaan bertambah atau mengakibatkan modal bertambah. Maka modal bertambah itu adalah di sebelah kredit ya. Maka ikhtisar laba ruginya kita simpan di debit seperti tampak dalam layar ya. Kemudian kalau rugi itu logikanya, pemahamannya akan mengurangi modal. Modal berkurang itu di sebelah debit. Maka kalau rugi jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi akan bersaldo di debit, maka saldonya untuk jadi nol, akun ikhtisar laba rugi kita simpan di sebelah kredit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tanda-tandanya kita posting kita buat ke jurnal penutup seperti ini. Kita menutup pendapatan dulu. Pendapatan di kredit, lihat tampak di sana 4.500.000 ya. Kita simpan di jurnal penutupnya seperti ini. Semua jurnal selain jurnal khusus adalah bentuknya sama formatnya, yaitu tanggal, akun, referensi, debit dan kredit ya. Tanggalnya tanggal akhir bulan ya. Jadi pendapatan di debit 4.500.000, kemudian ikhtisar laba ruginya 4.500.000 di kredit. Nah, itu cara menutup pendapatan. Kemudian kita menutup beban, kita cari beban apa saja yang ada. Nah, ini ada beban gaji, beban listrik, beban penyusutan peralatan, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi ya. Nah, ini semuanya kita pindahkan, kita masukkan ke jurnal penutupnya di sebelah kredit ya, seperti ini. Nah, kita tutup dengan ikhtisar laba ruginya di sebelah debit untuk menutup beban ya, sejumlah beban ya. Kita jumlahkan beban yang di sebelah kredit, jumlahnya disimpan di ikhtisar laba rugi di debit. Nah, seperti ini. Kemudian kita menutup prive. Di sini prive Tuan Ahmad ada 100.000 di debit, maka kita simpan di jurnal penutupnya prive di sebelah kredit, tutup dengan modal sebesar 100.000 sehingga nanti mengakibatkan modal berkurang karena adanya prive. Nah, ini ya postingnya, pemindah bukuannya seperti ini ya. Nah, ikhtisar laba rugi 3 juta kan. Nah, kita masukkan modal 3 juta karena laba ya. Laba dalam perusahaan ini bahwa mendapatkan laba, maka modal di sebelah kredit mengakibatkan bertambah. Kemudian ini jumlahnya debit 9.100.000, kredit juga 9.100.000. Nah, inilah anak-anak cara membuat jurnal penutup. Mudah-mudahan bisa dipahami, tapi terus dipelajari agar lebih paham lagi ya. Cari soal-soal mengenai jurnal penutup. Baik anak-anak, untuk pertemuan ini Ibu tutupkan sekian. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kening hilang. Ih, Hanas capek-capek. Oh iya. Nah, oh iya. Ah, cuma